Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rizky Putri, biasa dipanggil Tia. Aku dari jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Elektro. Aku dari Universitas Sultan Ageng Jakarta. Di sini aku mau ngejelasin sedikit materi tentang analisis konsumsi energi listrik untuk instalasi listrik residensial. Nah, sebelumnya dari kalian udah ada belum sih yang tahu atau yang udah pernah dengar? Belum ya, jadi aku jelasin sedikit ya. Jadi, analisis konsumsi energi listrik untuk listrik residensial adalah sebuah proses menghitung dan mempelajari jumlah energi listrik yang digunakan pada suatu bangunan atau rumah kita tinggal atau yang biasa disebut residensial. Tujuannya itu untuk mengetahui pemakaian listrik yang lebih efisien, aman, dan menghemat biaya tagihan. Nah, tujuan kita mempelajari ini, yang pertama, kita dapat mengetahui jumlah pemakaian listrik di rumah kita. Biasanya dari kalian pasti ada kan yang sering boros pakai listrik, atau yang misalnya kalau misalnya dari malam ke pagi ke siang gitu, listrik nonstop dipatiin. Ada nggak? Ada. Nah, itu kita tujuannya biar kita tahu ya cara menghemat listrik. Nah, yang kedua, menghindari penggunaan listrik yang berlebihan. Kayak tadi, kalau emang udah nggak dipakai, seharusnya listrik itu dimatikan biar tidak tagihannya nggak menunjang. Nah, terus yang ketiga, kita dapat menghemat biaya tagihan listrik. Nah, terus aku bakal ngejelasin komponennya. Yang pertama itu ada sumber listrik. Sumber listrik itu berasal dari jaringan PLN yang masuk ke rumah melalui KWH meter. Biasanya KWH-nya itu kita dibatasin itu sama PLN itu 220 KWH. Kita itu nggak boleh lebih dari itu, nanti rumah kita bakal ngejegrek. Nah, terus yang kedua ada KWH meter. Kalian tahu nggak sih KWH meter tuh kayak gimana bentukannya? Enggak. Nah, aku kasih tunjuk ya. Nah, kayak gini bentukannya, pasti setiap rumah ada kan yang buat disitokan. Nah, KWH meter juga terbagi menjadi banyak. Ada KWH meter analog, ada KWH meter digital, ada KWH meter 1 pas, KWH meter 3 pas, dan smart meter. Nah, itu fungsinya untuk mengukur dan mencatat jumlah konsumsi energi listrik. Terus yang kedua ada stop kontak. Kalian tahu kan stop kontak? Tahu. Nah, stop kontak itu adalah penghubung listrik ke alat elektronik. Nah, pasti di stop kontak tuh ada kan yang kabel-kabelnya itu. Nah, itu buat dihubungin ke elektronik. Kayak kita misalnya pakai HP nih, pakai casan kan? Kayak kita kan masukin dulu kan stop kontaknya, terus kita hubungin ke alat elektronik ini, HP, kayak laptop, kayak gitu. Nah, terus yang keempat ada kabel listrik. Kabel listrik itu jalur penghantar listrik. Jadi setiap stop kontak atau alat listrik lainnya pasti kan ada kabel yang panjang gitu ya. Nah, itu kalau dibuka itu ada kabel listriknya, itu yang bakal menghantarkan arus listrik. Nah, terus yang kelima itu ada saklar. Saklar itu mengatur nyala dan matinya aliran listrik. Terus yang keenam ada beban listrik. Nah, faktor yang mempengaruhinya itu yang pertama ada jumlah peralatan listrik yang digunakan. Yang kedua, besar daya alat listrik, dan yang ketiga lama waktu penggunaan. Nah, gimana sih cara menghemat listrik itu biar kita biayanya nggak mahal gitu kan? Nah, yang pertama itu matikan alat listrik jika tidak digunakan. Nah, kayak tadi misalnya kalian kayak lampu gitu nyala seharian gak dimati-matiin, kan itu kan bakal tagihannya kan bakal tagihan besar. Terus kayak mesin cuci, TV, kulkas, kayak gitu. Nah, yang kedua, gunakan lampu LED hemat energi. Jangan pakai lampu pijar ya. Kalau pakai lampu pijar itu biasanya arusnya lebih cepat, jadi tagihannya lebih mahal. Dan yang ketiga itu gunakan listrik sesuai kebutuhan. Jadi kalau misalnya kalian gunain listrik sesuai kebutuhan, jadi itu bakal biayanya bakal ya biasa kayak kalian bayar. Terus yang terakhir aku mau kasih contoh nih.
di atas 250 watt itu aja udah melebihi kan, udah nyampe 500-an kayak gitu dulu kayak Magicom kayak gitu. Nah kalau kalian nyalainnya bersamaan kayak gitu ya, langsung semua nyala itu bakal kejeplak karena melebihi dari KWH kalian. Kalian tuh KWH cuma 850 misalnya, sedangkan alat listriknya KWH-nya melebihi dari 850. Nah jadi upayanya itu biar gak kejeplak itu ya udah kita gantian, kayak misalnya pagi kita masak dengan pakai Magicom, nonton TV, terus kayak kulkas kayak gitu kan, mesin cuci. Nah siangnya itu pasti kan ada kelonggaran kan, pasti kan kalau siang nggak bakal ada, kita nggak bakal nyuci gitu kan, nonton TV juga jarang kan karena kita sekolah kayak gitu. Nah kesimpulan yang aku ambil itu analisis konsumsi energi listrik pada instalasi residensial penting dilakukan pengetahuan jumlah pemakaian energi di rumah. Dengan analisis yang cepat, penggunaan listrik menjadi lebih hemat, aman, dan biaya listrik dapat dikurangi. Nah, dari kalian ngerti nggak? Sebelumnya ada yang mau bertanya? Boleh. Perkenalkan ya. Perkenalkan dulu. Saya nama Muhammad Suladi. Kak, mau bertanya, Ya. apa dampaknya jika penggunaan listrik berlebihan? Ya. Aku jawab dulu ya. Nah, dampaknya jika penggunaan listrik berlebihan itu kayak tadi, tagihan listrik bakal meningkat, melonjak lebih mahal, terus pemborosan energi gitu. Terus cepatnya rusak listriknya, risikonya lebih cepat rusak gitu karena kan sering dipakai jadi lebih panas gitu. Ada lagi nggak yang mau bertanya? Boleh. Siap nama Robert Muhammad izin bertanya, apa faktor yang membuat penggunaan listrik berlebihan? Faktornya itu yang membuat itu jumlah las listrik, terus besar daya alat, lama penggunaan, dan kebiasaan penggunaan. Udah cukup? Ya udah. Sekian dari presentasi